Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Kembali lagi dengan saya, Diah Astri Setianingrum SE, Tata Mata Pelajaran Sosiologi. Hari ini kita akan belajar tentang memahami dinamika perubahan sosial. Disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran materi hari ini adalah menjelaskan pengertian perubahan sosial, mengidentifikasi faktor penyebab perubahan sosial, menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Apakah semua orang menerima perubahan dengan cara yang sama? Termasuk kalian? Bagaimana cara kalian menyikapi perubahan sosial di lingkungan kalian? Ayo kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar. Perubahan sosial adalah gejala yang pasti terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini bisa lambat atau cepat, direncanakan atau tidak, serta nilai yang dianut. Konsep perubahan sosial. Perubahan sosial adalah modifikasi atau transformasi pola perilaku, budaya, dan sistem sosial yang terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan dapat berlangsung bertahap atau cepat, serta menimbulkan respons yang berbeda di masyarakat. Faktor penyebabnya antara lain yang pertama, kondisi lingkungan, seperti bencana alam, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim. Faktor penyebab berikutnya yaitu jumlah penduduk, yaitu pertumbuhan tinggi, menambah tekanan pada sumber daya dan lapangan kerja, kemudian pertumbuhan rendah menyebabkan ketergantungan tinggi pada usia produktif, kemudian ada bonus demografi, peluang kemajuan jika dikelola dengan pendidikan dan lapangan kerja yang tepat. Faktor penyebab berikutnya adalah kemajuan teknologi, di mana kemudahan akses mempercepat pekerjaan dan komunikasi, efisiensi waktu dan tenaga, proses lebih cepat dengan biaya lebih rendah, risiko penyalahgunaan, muncul masalah seperti hoax, individualisme, dan kejahatan siber. Faktor penyebab berikutnya yaitu konflik dan peperangan, di mana ada perubahan politik, muncul aturan dan sistem baru dari pihak yang menang, kerusakan infrastruktur, mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial, lalu perpindahan penduduk, terjadi migrasi besar yang mengubah struktur masyarakat. Faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, keterbukaan budaya. Mudah menerima nilai dan kebiasaan baru. Pendidikan merata, membuka peluang kemajuan di berbagai bidang. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi. Memperluas akses informasi dan interaksi global.
Bentuk perubahan ada cepat dan lambat. Revolusi adalah perubahan cepat yang mengubah sendi kehidupan seperti digitalisasi saat pandemi. Evolusi adalah perubahan bertahap seperti dari pertanian tradisional ke modern. Kemudian ada bentuk perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil berdampak pada kelompok tertentu, seperti tren fashion. Perubahan besar memengaruhi masyarakat luas, seperti penemuan internet. Bentuk perubahan berikutnya yaitu linier, multilinier, dan siklus. Linier menunjukkan kemajuan berkelanjutan, multilinier menunjukkan jalur perkembangan berbeda, dan siklus menunjukkan pola perubahan yang berulang. Kesimpulannya, perubahan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Memahami penyebab, bentuk, serta faktor mendorong dan penghambatnya membantu kita bersikap bijak, kritis, dan adaptif dalam menghadapi perubahan. Waktunya kita belajar kuis, yaitu menjawab pertanyaan. Siapkan buku catatan kalian, siapa tahu soal-soal ini akan keluar di ujian yang akan mendatang. Simak baik-baik ya. Soal yang pertama, perubahan pola perilaku, budaya, dan sistem sosial masyarakat dari waktu ke waktu disebut A. Pergantian adat, B. Perubahan sosial, C. Perbedaan bahasa, D. Pergantian adat. Ada yang tahu jawabannya? Tentunya udah tahu semua dong. Ya, betul. Jawaban yang benar adalah B, perubahan sosial. Jadi, perubahan pola perilaku, budaya, dan sistem sosial masyarakat dari waktu ke waktu disebut perubahan sosial. Ada yang benar? Soal yang kedua, kondisi saat jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif disebut A. Dinamika penduduk, B. Bonus demografi, C. Migrasi, D. Urbanisasi. Ada yang tahu jawabannya? Jawaban yang benar adalah B, bonus demografi. Jadi, kondisi saat jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif disebut bonus demografi. Sampai sini ada yang benar semua? Soal yang ketiga, perubahan besar yang berlangsung cepat dan memengaruhi banyak bidang kehidupan disebut A. Evolusi, B. Perubahan kecil, C. Revolusi, D. Siklus. Ayo, ada yang tahu jawabannya?
Jawaban yang benar adalah revolusi. Jadi, perubahan besar yang berlangsung cepat dan memengaruhi banyak bidang kehidupan disebut revolusi. Ada yang benar semua? Saya yakin anak-anak saya yang semuanya benar semua dalam menjawab. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.